dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi modul 1.4 pembelajaran berdiferensiasi hari ini mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama saya mau, mungkin Bapak Ibu melihat di samping kiri saya seorang Bapak ya, yang mungkin belum pernah sebelumnya Bapak Ibu lihat. Ini adalah rekan saya, rekan CGP. Beliau bernama Bapak Burhanuddin, SPD, MPD. Ya, beliau bertugas di SMK Negeri 7 Namlea. Hari ini saya dan Pak Burhanuddin akan membawakan materi atau kegiatan budaya, materi budaya positif modul 1.4. Ya, sebelum kita mulai, saya persilahkan mohon maaf yang terhormat ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek, Bapak Dasam Fatsei SPDI, teman-teman guru SD Negeri 7 Namlea yang saya banggakan. Ya, saya beri kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah atau Bapak yang mewakili untuk memberikan sepatah dua kata. Silahkan kepada Bapak, disilahkan. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Bapak, Ibu berdua, Bapak, Ibu yang saya hormati, kemudian teman-teman guru yang senior, yang junior, tak lupa saya mengaturkan rasa terima kasih ya sudah meluangkan waktu semestinya di kelas ya, tapi datang melangkahkan kaki untuk menghadiri acara diseminasi ya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena detik hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, kelonggaran sehingga kita bisa bertemu di aula SD Negeri 7 ini dalam rangka acara saudara kita berdua ini, yaitu acara diseminasi. Mungkin Bapak-bapak tahu terkait dengan diseminasi ini adalah perluasan atau jabaran gagasan materi terkait dengan pembelajaran 1.4 ya, yaitu budaya positif. Ini ketika nanti Bapak-bapak mengikuti kegiatan guru penggerak juga sama seperti saudara kita berdua yang ada di depan ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan syukur kepada Allah dengan lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya atas perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya semuanya, para alim ulama, atas semuanya memberikan kita petunjuk Islam, dinul Islam dari zaman kegelapan sehingga terang benderang seperti ini. Kita sebagai umatnya selalu berterima kasih, mengucapkan lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mengikuti contoh dari contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersama-samanya menuju surga Allah selamat dari berkahnya Allah. Pada Bapak Ibu, saudara semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mengangkat kaki menghadiri acara saudara kita berdua ini, yaitu acara diseminasi. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah tidak banyak berbicara, cuma kita mendoakan ya semoga acara pada pagi hari ini sampai selesai Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kelancaran, keberkahan. Kemudian kita yang hadir di sini juga semuanya Allah selalu melindungi kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan tujuan daripada kegiatan diseminasi kami ini. Tujuan yang pertama ini merupakan tugas kami. Kami ditugaskan untuk membuat budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, ya Bapak Ibu mohon maaf, tujuan kami ini untuk membagikan apa yang kami dapat pada kegiatan CGP, karena ilmu yang kami dapat kalau tidak kami transferkan kepada Bapak Ibu percuma saja ya. Ya, jadi mungkin kegiatan yang akan kami bawakan ini bisa menambah pengetahuan bukan bagi Bapak Ibu saja, bagi kami berdua juga ya, untuk dapat meningkatkan budaya positif di sekolah kita nantinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya dan Pak Bur berdiri di depan, bukan kami merupakan yang menguasai atau kami yang memiliki banyak ilmu, tetapi kami juga sama dengan Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar untuk berkolaborasi dalam membangun sekolah kita ke depannya. Ya, Bapak Ibu, untuk tidak membuat kita kejenuhan di awal-awal kegiatan kita di pagi hari ini, ya kita akan mengajak Bapak Ibu membuat ice breaking. Tapi ice breaking ini bukan nyanyi-nyanyi, goyang-goyang ya. Kita akan membuat sebuah kuis. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi cluenya ini adalah tempat di Tanah Bupolo, tempat di Pulau Buru. Jadi Ibu lihat tebak gambar berkaitan dengan tempat di Tanah Bupolo. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan pada slide di depan ada gambar ya. Jadi gambar ini akan Bapak Ibu tebak kira-kira yang sesuai dengan Pak Bur tadi katakan bahwa tempat yang ada di Kabupaten Buru ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada gambar kira-kira sesuai dengan krunya tadi bahwa tempat di Kabupaten Buru. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang bisa dapat? Saya. Silakan Pak Ale. Gambar kaki itu ada di Tutani. Bagaimana? Ya, itu kan gambar, ada gambar kira-kira gabungan dari dua gambar itu dia ini krunya tadi tempat di Kabupaten Buru. Kira-kira tadi pas jawaban Mas seperti apa? Kira-kira jawaban Mas seperti apa? Oh iya, mungkin itu boleh. Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang saya lihat itu adalah gambar kaki dan air. Maka gambar keduanya akan digabung menjadi nama satu wilayah yang ada di Kabupaten Buru, yaitu daerah kaki air. Iya. Terima kasih. Oh, bagaimana? Tepuk tangan dulu buat Ibu Feni. Ya, coba Pak, silakan. Apakah kaki air betul atau salah? Ya betul sekali. Iya, 100 buat Ibu Fen. Oke, Bapak Ibu perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira itu apa? Oke, Ibu Ica. Botak. Belum botak. Coba Pak. Ya, tepat sekali. Oke, 100 juga buat Ibu Ica. Selanjutnya, yang ketiga. Air buaya. Iya, air buaya. Bapak Ibu sudah kenal. Oke, kita lanjut lagi. Iya, pohon durian. Masih ada lagi, ayo. Ini apa kira-kira? Kira-kira ada sebuah gambar di bagian atas, kemudian di bawahnya ada gambar lagi. Apa? Teluk bara. Bapak Ibu, teluk bara ya? Ada yang lain? Di bagian atas. Di bagian atasnya itu apa? Ada gambar apa itu? Bisa Pak, bisa dekat ini. Perhatikan, itu ada rumah, ya ada gunung-gunung atau pemandangan apa itu kira-kira? Ya itu kira-kira pemandangan tempat apa itu? Bisa? Coba di atas itu lihat ada rumah. Kira-kira kalau ada rumah dengan pemandangan
lagi Pak Bur? Kita next lagi. Oh next lagi ya, oke. Ini sudah pada tadi. Ya kira-kira itu apa? Iya betul, batu boy. Karena gambar batu dan bahasa Inggrisnya cowok atau laki-laki boy ya. Jadi batu boy, iya. Boleh. Iya, itu apa? Iya. Iya betul, danau Rana. Iya. Mungkin sedikit lebih tricky. Iya. Itu bahasa Inggrisnya 2 ya, angka 2 tuh. Iya betul sekali, itu gutani ya. Karena itu iya 2 terus go O-nya ganti U jadi tunggu dan itu tang ya. Iya ganti jadi tunggu tani. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Bahasa daerah sini kalau surut apa? Iya apa? Apa tapi di atas? Ada yang gambar di atas dulu. Ya apa Ibu nih? Hampir tepat apa Ibu Andi? Masih ini ya. Kira-kira apa? Yang lain? Oke, 100 pantai, di atas gambar pantai, kemudian ini Jiku tambah merasa. Jadi pantai Jiku merasa. Oke. Ada lagi Pak Bur? Iya. Terkenal sekali cuma ya. Apa? Iya. Iya betul, Simpang 5. Iya. Oke, Bapak Ibu, selesai. Ya mungkin saya tepuk tangan dulu semuanya. Ya mungkin bukan saja ice breaking itu berupa nyanyi-nyanyi goyang-goyang, tapi juga mungkin Bapak Ibu bisa gunakan kuis sebagai ice breaking untuk memotivasi siswa sebelum pembelajaran dimulai ya. Oke, ya Bapak Ibu, untuk tidak mengulur-ulurkan waktu, saya mulai saja. Hari ini materi kita tentang budaya positif. Inti dari kegiatan budaya positif itu ada 8 ya. Jadi di sini nanti saya bawakan 4, kemudian rekan saya juga membawakan 4 materi. Ya, ya. Ini ya. Yang pertama, konsep inti budaya positif di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma murid. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ya. Ya Bapak Ibu, ini merupakan hasil dari budaya positif yang kami laksanakan di sekolah. Di sini ini mungkin yang pertama saya mau mengambil tema budaya positif yaitu berkarya lewat sampah. Saya mengadakan sebuah proyek. Jadi anak-anak saya tuntun untuk memanfaatkan sampah agar sampah-sampah tidak berhamburan di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, dapat mereka ambil lalu mereka membuat sesuatu yang berguna. Ya, di sini kemarin saya membuat tempat pot bunga ya, dari ini namanya ekobrik. Nanti dari sini sampah-sampah dikumpulkan kemudian digunting kecil-kecil, dimasukkan ke dalam botol ya, botol bekas ya, botol mineral. Kemudian itu namanya ekobrik. Dari ekobrik ini kemudian nanti kita bentuk menjadi kita buat kembali menjadi pot bunga ya.
Memang selain pot bunga masih banyak lagi barang-barang yang berguna, tapi di sini saya membuat pot bunga. Oke, kemudian kalau teman saya di sini pada SMK Negeri 7, beliau mengadakan budaya positif, yaitu anak-anak disuruh membersihkan sampah rutin. Ya, sebelum masuk ke kelas anak-anak membersihkan lingkungan sekitar dulu. Ya, jadi ini budaya yang memang kita kembangkan mungkin di sekolah kita juga. Budaya ini kita lakukan, insya Allah kedepannya lebih kita tanamkan lagi kepada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, next. Iya, yang pertama, sebelum kita masuk kepada paradigma ya, paradigma baru. Di sini Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi Bapak Ibu di sini kita garis bawahi menuntun ya Bapak Ibu ya. Anak itu ya, namanya anak itu kita tuntun. Sesungguhnya anak itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Ya sudah, jadi tinggal kita bentuk kodrat itu seperti apa. Tapi kita tidak bisa merubah dasar dari anak itu. Misalnya, anak itu sudah dilahirkan, oh hobinya seperti ini. Jadi kita sebagai guru cuma menuntun, ya sampai anak itu dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, cita-citanya. Misalnya, dia ingin menjadi seorang dokter. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini kita dapat mencerminkannya, filosofi beliau dapat kita cerminkan dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Misalnya karakter, kalau seorang anak dia ingin menjadi seorang dokter. Jadi kalau kita tidak tuntun dan tanamkan karakter yang baik buat siswa itu, maka mungkin dia bisa menjadi dokter, tapi dokter yang mungkin sombong atau tidak peduli antar sesama ya. Tapi kalau kita tuntun, insya Allah karakter dari anak itu bisa menjadi baik. Mungkin dia akan menjadi dokter, tapi dokternya yang ramah, suka membantu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita memang berat ya Bapak Ibu ya. Kita harus menuntun anak ya sampai anak itu bisa mencapai di situ juga kebahagiaan. Ya, kebahagiaan berarti anak itu sudah dapat berbuat yang baik. Karakternya juga baik, bisa insya Allah kedepannya dia bisa menggapai cita-citanya. Ya, next. Ya, yang pertama konsep inti tadi budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma murid. Paradigma pembelajaran telah mengalami perubahan yang sekarang telah mengacu pada kodrat yang dimiliki oleh pembelajar. Pembelajar berarti siswa yang tadi telah saya sampaikan. Kodrat anak itu sudah ada Bapak Ibu. Ya, tinggal kita mau desain bagaimana. Ya, saya tambahkan tadi di awal filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu merupakan petani. Kemudian siswa itu adalah padi. Ya. Ya. Jadi misalnya kita menanam padi. Kalau kita tidak pupuk dengan baik, ya, maka kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah padi itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik atau lebat atau banyak? Bisa atau tidak? Bisa. Iya, betul Bapak Ibu. Kita harus beri pupuk yang baik, kita siram, kita rawat, kita kasih pokoknya gemburkan tanah, ya. Jadi seperti itu juga anak-anak. Anak-anak kalau kita didik dengan baik, kita tanamkan konsep dengan baik, ya, karena anak-anak itu kalau kita pemikiran kita sebelum saya mengikuti guru penggerak, pemikiran kita siswa itu kertas yang kosong, ya. Mungkin di benak Bapak Ibu juga ya, awalnya siswa itu kertas yang kosong, padahal tidak Bapak Ibu ya.
Anak-anak itu sejak lahir tadi dibilang sudah ada kodratnya, sudah ada garis samar-samarnya. Tinggal bagaimana kita menebalkan garis-garis samar itu dengan cara membentuk karakter anak itu seperti apa. Ya, oke. Di sini dibilang telah mengacu pada kodrat yang dimiliki oleh pelajar. Mungkin saya sudah jelaskan tadi. Ya, mungkin Pak next. Oh iya, pembelajaran dengan paradigma baru berpegang pada prinsip diferensiasi, di mana guru membelajarkan murid sesuai dengan kebutuhannya. Hasil pembelajaran ini nantinya mengantarkan pada murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Di situ dibilang berdiferensiasi. Mungkin kata berdiferensiasi Bapak Ibu tidak asing lagi ya, karena di sekolah kita sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sudah dari tahun kemarin. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya yaitu pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di situ kita melihat anak ini maunya seperti apa, ya. Ya. Jadi biasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak serta-merta, ya kita guru yang menjadi istilahnya yang memimpin pembelajaran. Tapi bagaimana pembelajaran ini keberpihakan kepada murid. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa itu dapat memberikan pendapat atau apa yang mereka inginkan. Ya kita biarkan saja selama masih sesuai dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai baik. Ya, karena itu anak-anak mereka ingin mengembangkan diri mereka. Ya, disiplin. Kalau sebelum Bapak Ibu lihat di layar, apa yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin? Kira-kira disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu disiplin? Iya. Ya, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Oh iya, oke, mantap. Iya, baik sekali. Disiplin itu tadi Pak Le katakan bahwa disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan dengan, maksudnya intinya kegiatan yang positif, ya, kegiatan yang baik. Ya, di situ disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi biasa kalau kita di sekolah sini biasa sebelum anak-anak masuk ke kelas kita biasa melakukan mungkin itu juga kegiatan budaya positif, ya, menjabat tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah sampai mau masuk di kelas pun kita biasa anak-anak bersalaman dulu atau di depan kelas bersalaman kemudian masuk ke dalam kelas. Itu berarti kita juga mengajarkan anak-anak itu untuk disiplin. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Pendekatan untuk menerapkan disiplin yang terbentuk dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam tanpa ancaman akan hukuman ataupun iming-iming hadiah atau pujian. Jadi Bapak Ibu, yang dibilang motivasi intrinsik itu tadi motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Ya. Seandainya mungkin ini juga kemarin saya lakukan, ya Bapak Ibu, kita semua lakukan. Hari ini kita akan belajar apakah sesuai atau tidak. Ya, jadi saya bilang, ayo duduk diam. Ya. Berarti itu kira-kira motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, karena itu dari orang luar, dari guru, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Kalau bisa saja anak itu dia mengikuti, oh iya saya diam karena nanti ibu guru marah saya, ya, karena jadi diamnya itu, patuhnya itu karena faktor takut guru, bukan dari dia punya dalam diri sendiri gitu. Jadi kita mengupayakan supaya betul-betul apa yang anak-anak lakukan itu betul-betul berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau dari faktor ekstrinsik itu dia punya jangka waktunya itu sangat cepat. Misalnya kali ini kamu diam, ya. Nanti sebentar lagi dia akan ribut. Ya Bapak Ibu, karena tidak tertanam betul di dalam dia punya
hati atau diri dia, atau munculnya dari keinginan, ya saya harus begini. Itu sendiri dari dia punya dalam hati. Itu tugas kita sebagai guru, bagaimana dapat menciptakan situasi tersebut supaya anak-anak tidak bersikap positif atau berdisiplin positif karena faktor kita, tapi dari dia menyadari sendiri begitu. Kemudian hadiah. Jadi itu kan berupa ancaman. Kalau mengenai hadiah misalnya, ayo anak-anak, siapa yang dia nanti istirahat ibu beli dia jajan. Ya, mungkin saja anak-anak karena pikir jajan, dia diam. Ya supaya saya dapat jajan. Ya, nah, itu juga motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang tadi saya bilang tidak akan bertahan lama. Karena kalau Bapak Ibu tidak janji begitu, bisa saja dia akan ribut lagi. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut next. Iya, teori kontrol. Di sini teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Misalnya ya kayak tadi saya katakan bahwa ayo diam. Ya. Yang tadi anak-anak bisa diam, tapi Kak, apakah kita bisa mengontrol? Tidak bisa kita kontrol, tapi dibilang itu tidak efektif karena kontrolnya dari pihak luar, seperti itu. Jadi itu menurut teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser ya. Ya, beliau mengatakan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Tidak bisa guru itu sepenuhnya mengontrol siswa. Karena siswa sendiri yang akan mengontrol dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, itu juga ilusi bahwa semua penguatan positif. Misalnya, penguatan yang dibilang penguatan positif itu penguatan yang bersifat kita bilang, ya. Kalau kamu seperti kamu cerdas, kamu akan dapat peringkat 1. Ya, misalnya kita buat siswa itu kita motivasi, kita membuat motivasi, terus kita membuat penguatan. Itu kan penguatan positif kan? Tapi belum tentu penguatan itu dapat membuat dia menyadari dirinya sendiri. Yaitu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah, di sini saya garis bawahi, membuat rasa bersalah. Hal ini juga sering saya lakukan. Misalnya anak saya, siswa saya, Angga, kenapa kamu lakukan itu? Kamu tidak kasihan sama orang tua kamu, sudah kerja susah-susah cari uang buat kamu sekolah. Kamu kenapa begitu? Kamu tidak ingat ya sama mereka? Tanpa sadar dia akan berubah, tapi yang tadi saya bilang itu karena faktor ekstrinsik. Ya, dia akan lama merasa sedih karena merasa dirinya yang membuat masalah. Ya, memang betul di situ kita penguatan karakter, tetapi karakter yang terjadi adalah anak itu akan diam tapi merasa dengan penuh merasa dia punya perasaannya merasa bersalah. Berarti itu ilusi seperti itu. Ya, tidak mungkin kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, misalnya ada 2 orang yang berkelahi. Ya, 2 orang berkelahi, kemudian saya panggil ke sini. Ini masalah apa? Ya sudah, kalau begitu damai. Ayo salaman, damai, minta maaf. Nah, tapi kita tidak sadar yang korban itu pasti perasaannya, ibu ini saya belum, maksudnya dia belum sepenuhnya menerima kan? Pasti ada perasaan saya tidak mau. Nah, karena langsung seperti itu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena saya memaksa mereka cepat minta maaf selesai ya. Padahal bagaimana kita harus mencari solusi. Jadi nanti diterangkan di segitiga institusi ya, berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bagaimana kita dapat
membawa anak-anak tersebut supaya menyadari akan kesalahannya sendiri, ya, tanpa kita kontrol. Itu jadi itu ilusi Bapak Ibu. Ada cara-caranya supaya anak itu merasa tidak bersalah, ya. Tapi nanti itu disampaikan oleh rekan saya dengan materi segitiga restitusi. Ya, next. Ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap individu berarti setiap orang. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai kemanusiaan, ya, yang ada di negara kita. Misalnya, kira-kira nilai kebajikan menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau kita tahu bahwa, oh iya, nilai-nilai kemanusiaan, gitu. Kira-kira nilai apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kira-kira nilai seperti apa? Ya, mungkin salah satunya saling menghormati, ya. Itu juga itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau profil pelajar berbicara tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua tahu. Karena setiap hari yang kita dengung-dengungkan buat anak-anak, profil Pancasila. Iya. Apa yang pertama profil pelajar Pancasila? Poin yang pertama, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa terhadap atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, boleh. Iya. Iya, itu adalah profil-profil dari pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan apa? Profil Pancasila. Oke, next. Iya. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia, ya, 5 kebutuhan dasar manusia, saya ingin ini merupakan sebuah kasus atau bisa dikatakan kita merefleksi atau game juga, ya. Coba Bapak Ibu saling berhadapan. Silahkan yang satunya mengepalkan tangan, ya, yang satunya mencoba membuka, gitu. Iya, tidak apa-apa kalau tidak. Ya, dua, ya, dikasih ini saja contoh. Ya, coba. Sebelum saya lanjut, ya, saya mau memperjelaskan lagi tentang motivasi tadi, ya. Iya. Memang sudah saya ini saja, supaya anggap saja ini juga di sela-sela ada game-gamenya begitu, semacam game. Ya, bisa? Oke, siap. Satu yang mengepalkan tangan, yang satu mencoba membuka. Coba, ayo. Bukan pukul, membuka. Saya ibu titik usaha buat buka tangannya. Apa bisa atau tidak? Silakan. Yang mau buka atau tidak terserah. Gitu. Kira-kira mau buka atau tidak? Iya, tapi terserah ibu. Jangan memaksa. Iya, terserah. Iya, terserah. Ya? Maksudnya satunya lagi marah-marah benar begitu? Tidak juga posisi seperti itu, pokoknya terserah saja mau marah atau apa, itu terserah Bapak Ibu yang melakukan, kan? Intinya, iya, agar tangan itu terbuka, lakukan apapun agar tangan itu tertutup, itu masing-masing itu. Terserah, iya, yang pasti bagaimana? Itu kita mau lihat kira-kira itu maknanya seperti apa itu. Iya, lakukan bagaimana? Oke, ayo Bapak Ibu. Iya. Coba, silakan. Oke, sudah Bapak Ibu? Iya.
Tadi Bapak Ibu sudah peragakan yang satunya menutup kepal, dia tetap mengepal, yang satunya buka. Kira-kira kalau Ibu Ida memilih untuk membuka atau menutup? Saya tidak mau membuka. Kenapa Ibu Ida tidak mau membuka? Karena diejek saya. Oh iya, kalau tadi Ibu Iti sama Ibu Mila, kira-kira Ibu Mila tadi yang mengepal ya? Ibu Mila mau membuka atau tidak? Kenapa tidak mau membuka? Emosinya lagi berbeda. Emosinya lagi Lagi emosi ya? Oke, bagaimana dengan Ibu Uni dan Ibu Ama? Ibu Ama kenapa tidak mau membuka Ibu Ama? Karena saya masih emosi, jadi saya tahan dulu. Oh iya, oke, masing-masing dengan dia punya persepsi ya. Oke, di sini saya mau jelaskan Bapak Ibu. Tadi saya suruh praktekkan itu kepala itu merupakan semacam karakteristik siswa. Jadi sebagaimanapun Bapak Ibu berusaha, kalau dia tidak mau ya tetap tidak mau, dia tidak akan berubah. Kalau tanpa dia sendiri yang membukanya. Gitu, membuka dirinya begitu. Jadi bagaimana kita guru berupaya untuk tadi menuntun, itu yang penting, kita menuntun. Itu kita tidak bisa merubah. Kamu harus seperti ini, tidak bisa. Itu perlahan-lahan kita menuntun. Jadi tadi kan Ibu Titi berusaha untuk buka kan. Jadi ya Ibu Titi mau kasih uang yang Ibu Mila bilang tidak mau, saya tidak mau, tetap tidak bisa memaksa karena itu adalah pribadinya Ibu Mila seperti itu. Ya, mungkin itu ya sekilas kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Next. Iya, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, ya, itu kebutuhan dasar ya, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Misalnya Bapak Ibu anak-anak dari rumah, ya. Kalau mereka tidak makan, pasti kan saya sering temukan di kelas Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga. Ibu saya mau minum, saya haus, ibu saya beli makanan dulu. Sementara ada proses pembelajaran. Jadi itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya. Itulah yang sering terjadi karena itu merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa kita pungkiri atau kita larang. Ya, kita guru saja kalau lapar. Kita kalau ibu saya keluar dulu beli makanan, saya lapar, apalagi anak-anak, ya. Oke, kita lanjut yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Kebutuhan yang berikut ada kebutuhan apa tadi? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak dalam kelas, Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang istilahnya kita mencari perhatian, ya. Padahal itu karena mereka ingin kita manja, kita sayang. Kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan, dia mulai bikin masalah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi masalahnya itu padahal kita tidak perhatikan anak itu. Karena anak itu dia membutuhkan kasih sayang. Jangankan anak-anak, kita orang besar saja membutuhkan kasih sayang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya. Betul Ibu Fer? Iya. Oke. Kemudian anak itu kalau kadang-kadang dia berpakaian bagus, kita tidak perhatikan. Ibu tidak perhatikan saya. Padahal dia ingin mencuri perhatian kita untuk bagaimana kita bisa peduli atau sayang kepadanya. Kemudian kita lanjut, yang berikut itu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten,
diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misalnya di dalam kelas ya Bapak Ibu, misalnya di dalam kelas anak itu dia ingin kebutuhan tadi akan penguasaan. Misalnya saya yang bisa di kelas ini, gitu. Dia ingin dirinya kita anggap sebagai dia mampu begitu untuk melakukan segala hal di dalam kelas. Ya, di situ bisa membuat perbedaan karena dia mampu selain kita guru, dia adalah salah satu siswa yang mampu memimpin atau bukan dengan kata lain, dia bisa membawa teman-temannya atau mengarahkan teman-temannya untuk bagaimana misalnya kita sedang keluar atau mau ke kantor, dia bisa menjadi pemimpin atau dia bisa melihat teman-temannya yang lain ya Bapak Ibu ya. Dia juga butuh dihormati ya. Jadi di dalam kelas dia mau saya mau dihormati, saya mau dihargai gitu. Jadi orangnya seperti itu. Kemudian yang berikut setelah kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, jadi ini merupakan kebutuhan akan kebebasan yang tadi saya sampaikan. Kalau anak ingin, ibu, saya mau puisi saja. Ya, kayak misalnya kita buat, ayo disuruh mengarang. Ibu, saya lebih senang karangannya, tapi saya mau ke puisi ya. Ya terserah. Ya, jadi jangan kita sebagai tadi pengontrol lalu kita, tidak boleh, ibu kan suruh bikin karangan. Itu kan otomatis kita telah membuat dirinya bahasa ini down gitu. Dia tidak akan mau berusaha lagi kalau kita sudah memaksakan kehendak kita begitu. Jadi di situ dibilang dia ingin mencoba. Jadi di dalam kelas kita harus membiarkan anak-anak itu berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi apa yang mereka inginkan kita fasilitasi saja. Ya, kita tuntun saja, asalkan masih sesuai dengan nilai-nilai yang positif, ya Bapak Ibu. Ya, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini, misalnya kita kasus ya, seorang anak dia ada sama temannya, mereka berebutan setiap hari, maaf ya, pada jam istirahat si anak datang, ibu, si B ambil, kenapa dia selalu setiap hari ambil makanan saya, ya, di situ kan dibilang kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, jadi kita sebagai guru tidak serta-merta langsung marah, kenapa kamu ambil makanannya, ya, kita panggil dulu, tanya dulu, ya, kenapa kamu ambil makanannya si B, si A, si B, gitu. Ya, soalnya pasti di situ anak akan berusaha untuk berkata jujur. Jadi bagaimana guru bisa mencari tahu dulu sebelum kita bertindak, misalnya berkata jujur. Iya Bu, mungkin saja dari rumah anaknya tidak makan. Mungkin bekal yang dibawanya setiap hari itu saja, mungkin dia bosan seperti itu. Atau juga dia tidak ada uang jajan untuk beli makanan. Jadi di situ kita bisa menyelidiki atau mencari tahu kira-kira motif dari perilakunya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa membawa kayak nanti yaitu segitiga restitusi kita bisa membuatnya di situ ya. Bagaimana kita bisa membawa anak didik kita supaya bisa menjadi anak berkarakter yang baik. Ya jangan langsung seperti kejadian seperti itu kan, pemikiran saya juga bukan Bapak Ibu, ya saya sendiri kadang-kadang, kenapa kamu ambil makanannya? Ya tanpa saya tanya dulu seperti itu. Jadi sebaiknya kita tanya dulu motif di balik tindakannya itu seperti apa. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut dulu.
Oke, mungkin materi yang saya bawakan sampai di situ. Materi selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya Pak Burhan. Kepada Pak Burhan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan saya. Begitu saja, Burhan. Ya. Sebelum kita masuk di 3 motivasi perilaku manusia, kita ice breaking dulu berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya begini, ada sebuah kejadian, seorang anak itu ingin dibelikan sepeda listrik, karena ketika naik sepeda listrik dia tidak akan dipalak oleh preman yang ada di Simpang 5. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut berdasarkan 5 pilihan di atas, teman-teman? Dia ingin dibelikan sepeda listrik karena ketika dia jalan kaki dia sering ditemukan sama preman baru dipalak dia punya uang. Nah, ketika dia pakai sepeda listrik, premannya nggak bisa jangkau dia karena dia lebih cepat berlarinya gitu. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Kebebasan. Kalau misalnya kesenangan, kalau kita tidak merasa tentram dalam hidup kita, itu bagian dari kebutuhan apa kira-kira? Keselamatan itu bagian dari apa? Tidak tenang, tidak selamat, aduh nyawa saya bisa terancam. Jadi dia masuk kebutuhan apa? Iya, berarti di situ di kebutuhan primernya dia masuk di mana kira-kira? Bertahan hidup kah, kasih sayang, kebebasan, penguasa? Iya. Jadi yang paling tepat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ketika dia tidak naik, nyawanya bisa terancam kan? Kalau tidak ada sepedanya, tidak ada motor kendaraannya, makanya dia masuk di kebutuhan bertahan hidup. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya dia ingin dibelikan sepeda listrik anak itu karena dia ingin boncengan sama teman-temannya. Dia ingin boncengan sama teman-temannya untuk bersama-sama pergi ke sekolah. Apa? Ada yang mengatakan kasih sayang, ada yang mengatakan kesenangan, tapi dulunya adalah dia ingin bersama teman-temannya, berarti dia larinya ke arah kasih sayang. Iya. Ketika misalnya kata-katanya dia ingin naik sepeda listrik karena ingin have fun, menikmati angin semilir di pasar Impres, kira-kira apa? Iya. Bagaimana kalau saya mengatakan dia ingin beli sepeda listrik karena malas terus di dalam rumah? Dia itu maksudnya apa? Kebebasan. Tapi ketika dia ingin keluar menikmati senja, berarti dia adalah kesenangan. Baik, seperti itu kira-kira gambaran dari apa yang diucapkan oleh rekan saya tadi. Saya jadikan ice breaking ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu tambahan wawasan di dalam hidup kita. Oke, karena berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kita masuk di 3 motivasi perilaku. Manusia selalu identik dengan apa yang menyebabkan dia berbuat. Seperti itu. Misalnya teman-teman datang ke sini, kemungkinan masuk dalam 3 motivasi di sini. Kita bisa lihat. Yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ada anak-anak kenapa dia pakai sepatu hitam datang ke sekolah? Karena dia takut ditegur, dihukum oleh guru. Nah, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti datang, hai, kenapa kamu nyong pakai sepatu putih? Kamu mendengar keseng? Dia kan takut, nggak enak nanti dimarahi sama ibu guru, bapak guru di sekolah, dijemur misalnya. Berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ketika dia, wah nyong, masya Allah, ternyata kamu rapi sekali, nah bagus, ini namanya siswa teladan ini. Perhatikan, ini nyong siswa teladan. Seperti itu. Berarti dia itu motivasinya apa? Ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Seperti itu. Misalnya kami ikut pelatihan guru penggerak. Bisa saja ada dari 3 di antara ini motivasi kami. Apakah tidak enak ketika teman-teman semua sudah dapat sertifikat, kami tidak, ya kan? Aduh, akan dipandang rendah nanti ini, gitu misalnya. Atau kalau saya dapat sertifikat, si paling buruk, sekali karena dia guru penggerak sebenarnya. Padahal bisa saja dia tidak seperti itu. Ini cuma contoh ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling kita inginkan itu adalah menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Artinya ketika orang melakukan itu betul-betul kita lakukan saja. Saya lakukan karena saya percaya dengan ketika saya melakukan ini akan membawa dampak baik bagi hidup saya. Contohnya kita naik motor kemudian pakai helm. Ada orang
pakai motor, pakai helm karena tidak ingin ditilang kan? Berarti dia itu memasuki apa? Yang mana? Naik motor karena tidak ingin ditilang oleh Pak Polisi. Berarti dia masuk menghindari ketidaknyamanan. Iya. Iya, dia pakai helm naik motor karena helm itu ternyata helm KYT yang harganya misalnya 2 juta yang seperti dipakai Valentino Rossi. Berarti dia ingin memamerkan helmnya, berarti dia masuk ke mendapatkan kunjung hargaan. Dia sampai pakai Instagram. Oke guys, sementara saya berada di pantai Barat ambil aku, langsung ada komen salpok sama helmnya keren abis. Nah itu kan kadang-kadang orang begitu kan, karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Tetapi ada yang ketiga ini, dia pakai helm karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika saya pakai helm itu akan berguna bagi keselamatan saya sendiri. Mau pakai helm yang harga 500.000 kek, mau pakai helmnya Valentino Rossi, terserah. Yang penting saya pakai helm karena untuk keselamatan. Jadi itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah ini terkait dengan apa yang diucapkan oleh rekan saya tentang motivasi intrinsik. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari orang bilang kesadaran seperti itu. Baik. Nah ini yang saya bilang tadi, dari luar ekstrinsik dan dari dalam atau intrinsik. Nah kita bisa lihat, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasi yang berasal dari luar, karena semua dilakukan oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga itu karena kesadaran dari dalam diri sendiri, terserah orang mau lihat, orang mau hukum, mau celah, terserah, yang penting saya pakai helm pergi keluar gitu, karena ini demi keselamatan diri saya sendiri. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dalam melakukan itu terkait dengan motivasi, kita mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah di gambar itu ada gambar pakai pemukul kan, hukuman. Konsekuensi dia pakai aturan. Restitusi ada dia pakai pendekatan kemanusiaan. Gitu. Dia memberikan kebebasan pada muridnya secara manusia, dia memperlakukan muridnya secara manusia. Contoh, ada anak telat. Kenapa kamu telat? Tidak bagus. Oke, karena kamu telat, kamu harus pergi lari keliling lapangan sebanyak 100 kali. Atau push up sebanyak 70 kali. Nah, apa hubungannya orang terlambat dengan dikasih lari keliling sampai 100 kali? Itu namanya hukuman. Kalau misalnya ada murid tiba-tiba dia senggol ini gelas dan jatuh, kemudian saya minta anak-anak itu untuk membersihkan sisa pecahan beling gelasnya itu dan mengganti gelas itu, kira-kira itu masuk di mana? Di konsekuensi. Iya. Kalau misalnya ini jatuh, kemudian saya minta anak-anak itu pergi push up, digantung, dijemur, itu namanya hukuman. Tapi kalau cuma minta membersihkan dan ganti gelasnya, itu adalah konsekuensi. Teman-teman mungkin sudah bisa bedakan ya, konsekuensi dengan hukuman. Iya, kalau hukuman itu biasanya berkait dengan, tidak ada kaitannya dengan perilakunya, dengan apa yang diberikan pada dia. Orang tidak kerja PR-nya malah pergi dijemur. Hubungannya tidak kerja PR dengan jemur apa? Ya kan? Iya. Kalau misalnya dia tidak kerja PR-nya, ternyata ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah tidak kerja PR dapat poin 50. Itu kan sesuai dengan peraturannya. Nah, itu bisa menjadi sebuah konsekuensi karena memang sudah tertulis di aturannya seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah sebuah metode menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Ini terkait dengan kurikulum merdeka, kemerdekaan yang diberikan oleh murid untuk diberikan keleluasaan untuk mengatur hidupnya tanpa terlepas dari profil Pancasila yang tadi kita pelajari. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini adalah tipe penghukum. Tipe penghukum ini cenderung menggunakan kata-kata seperti ini. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Awas ya, kalau kamu terlambat begitu, pokoknya kamu tidak boleh menentang saya. Kalau kamu menentang saya, awas, saya hukum kamu. Pokoknya tipe penghukum banget. Nah, seperti ini yang disebut dengan tipe penghukum. Kalau tipe yang kedua ini adalah, yang ini di bawahnya tipe penghukum ini, namanya tipe pembuat rasa bersalah. Aduh nyong, kamu tidak kasihan sama bapak. Bapak ini sudah mengajar sampai 2 jam, kamu baru datang. Bapak ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, kamu baru datang. Apa kamu tidak kasihan sama bapak? Bapak ini gurumu nyong, gitu. Itu namanya tipe pembuat. Jadi anak bilang, iya maaf Pak Guru. Langsung tiba-tiba anak itu down karena tiba-tiba kena, gitu kan? Ya, guru saya telah bilang begitu. Akhirnya anak itu akan mengalami perubahan di dalam mentalnya karena
rasa bersalah yang ditimbulkan oleh gurunya. Kemudian tipe teman, contoh ini tipe teman kata-kata gini, "Nyong, kamu terlambat ya? Ngapain? Sudah main game pasti ini anak." "Iya Pak Guru, main game tadi malam sampai larut." "Ya sudah, kalau begitu masuk sudah, gak apa-apa." Nah itu tipe teman. Dia setara dengan muridnya itu. "Oke, silakan, gak apa-apa," sambil senyum-senyum. "Sudah, masuk gak apa-apa." Nah yang satu adalah tipe pemantau. Tipe pemantau ini datang. "Kamu tahu konsekuensinya datang terlambat?" "Ya Pak Guru." "Apa?" "Ya datang. Konsekuensi silakan baca peraturan kelas. Terlambat dapat 15 poin." Gitu. "Maaf Pak Guru, tidak ada kata maafan. Yang penting kita sesuai dengan peraturan ya. Peraturan adalah tetap peraturan." Nah, dilaporkan sama guru BP kasih poin 15 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu namanya tipe pemantau. Oke. Dan yang terakhir adalah tipe manajer. Manajer ini yang terkait dengan tadi metode restitusi itu. Misalnya gini, dia datang, "Kenapa Nyong sini nak? Bapak bicara dulu sama kamu." "Ya Pak Guru." "Nyong, kamu tahu tidak kesalahan kamu?" "Iya Pak Guru, saya terlambat." Nah selanjutnya kita kasih pendekatan. Kita tidak bilang, "Apa terlambat? Dasar anak ini lelet, sudah begini dekil hitam lelet lagi." Dah. Kita tanya gini, "Kamu terlambat pasti kamu punya alasannya kan? Bapak juga dulu pernah terlambat dulu." Gitu. Karena terlambat itu adalah bagian dari keterbatasan manusia. Jadi kita kayak mengambil dia punya hati dulu kan, seperti itu. Nanti baru kita bilang, tapi terlambat secara terus menerus itu juga tidak baik. Itu berdampak bagi masa depan kamu, gitu kan. Nah selanjutnya adalah kira-kira ini terlambat, kamu kira-kira melanggar apa kesepakatan kelas kita. Misalnya kita sudah membuat kesepakatan, "Ya Pak Guru, kalau terlambat berarti itu adalah saya telah menyia-nyiakan waktu Pak Guru, sudah diungkusi sama ibu, apalagi saya telah berbuat zalim sama diri saya sendiri, sementara waktu belajar saya masih panjang." Oke, kalau begitu kira-kira kita kasih kemerdekaan. Apa kira-kira yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Nah nanti anak-anak berpikir, apa ya Pak Guru? Coba pikir, untuk menebus keterlambatan kamu hanya apa? Misalnya anak-anak itu, oke, saya akan setel jam alarm Pak Guru. Di rumah saya pokoknya jam 3, jam 5, jam 4 saya sudah bangun. Nanti saya akan kirimkan ke Pak Guru setiap waktu. "Oh ya bagus, ini kan inisiatif kamu sendiri." Oke, jadi seperti itu anak-anak tidak mendapatkan push up, dijemur kah, di keliling lapangan, tidak memudahkan juga dia masuk, tidak memberikan pun langsung secara aturan ketat, seketat-ketatnya, tetapi justru kita sentuh hatinya seperti itu. Tapi saya yakin di dalam dunia nyata masih sangat sulit kita laksanakan ini seperti bagaimana ya? Ya ibu tahulah sendiri. Nah karena saya rasakan juga di SMA SMK itu bagaimana remaja-remaja tahun itu yang sudah ABG-ABG-an itu dengan hormon yang sangat tinggi di masa-masa puncak peralihan dari remaja ke dewasa itu, masya Allah seperti ini. Nah ini adalah ibu bisa teman-teman bisa lihat ada tipe-tipe ini. Nah ini kata-katanya yang tadi. Nah teman-teman bisa lihat dulu sebentar, lihat sejenak, baca. Tidak jelas ya? Sudah maksimal fokusnya. Iya. Jadi ini adalah tipe penghukum, itu tipe penghukum. Tipe penghukumnya pokoknya patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Itu ciri-ciri tipe penghukum. Mungkin saya juga pernah begitu dulu. Kalau kamu tidak patuhi aturan saya, awas ya. Ya Pak Guru. Nah, bentuklah motivasi yang tadi. Dia mengerjakan karena takut oleh hukuman kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua pembeda bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah berteriak serak dari tadi ini, sementara kamu main-main di belakang sana. Gitu. Keluar itu teman, kamu bagaimana lagi di belakang itu? Sudah berhenti ya? Atau bapak ikut main bersama kamu di belakang? Iya Pak Guru. Oke, dia menganggap bahwa kita ini murid setara, kita adalah teman. Ada semua konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika bukan saya masuk, anak itu sudah malas lagi, karena dia merasa temannya itu cuma satu orang, guru yang itu doang. Iya, seperti itu. Kemudian tipe memakai ini yang mungkin banyak yang kita lakukan. Peraturannya apa? Pak Guru, iya. Maaf Pak Guru, kamu dapat marah, peraturannya apa? Di diskors misalnya. Panggil orang tua diskors, anak itu langsung diskors. Padahal kalau misalnya untuk manajer, mungkin dia tanyakan dulu kenapa, betulkah dia kedapatan rokok? Mungkin ada teman yang kasihkan rokok di situ, kan ada teman yang khusus sering nge-prank gitu kan? Bisa saja seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu keadaan konteks yang sebenarnya, baru kita berikan
dia kebebasan untuk memberikan unek-uneknya, mencari solusinya terhadap perilaku yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Nah, berkait dengan itu sebelumnya saya tadi mengatakan tentang peraturan atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada dua. Iya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu bedanya di mana? Sama-sama di dalam kelas. Nah, biasanya itu kalau dalam keyakinan kelas itu, kalau peraturan kelas ada kan? Guru buat, kemudian dibagikan ke siswa. Patuhi ini, ya kan? Tidak boleh membawa make up ke sekolah. Rambut harus 0,5 cm. Anak-anak harus patuhi, ya kan? Itu peraturan kelas dibuat oleh sekolah untuk dipatuhi oleh anak-anak, pokoknya harus patuh. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak dibuatkan dulu kesepakatan. Anak-anak sebelum kita belajar, kita ingin membuat kesepakatan kelas dulu, kita ingin mengapain. Nah, anak-anak ambil kertas lah, tulis, tidak usah tulis nama tuh, ditempelkan ini. Oh ya, ada yang bilang tidak boleh bersuara, tidak boleh mengganggu jalannya ketertiban. Jadi peraturan keyakinan itu muncul dari anak-anak itu sendiri. Baru kita himpun menjadi satu keyakinan kelas. Salah satu ciri keyakinan kelas itu adalah dia tidak menggunakan kalimat tidak atau jangan. Tidak boleh datang terlambat, diganti menjadi datang tepat waktu. Gitu. Tidak boleh membawa make up, diganti menjadi hanya boleh membawa barang-barang yang diperbolehkan oleh sekolah. Itulah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi artinya ini anak-anak diberikan kemerdekaan untuk menentukan dia punya keputusan juga. Nanti keputusan itu guru-guru yang pilih, baru kemudian dilemparkan lagi kepada anak menjadi suatu keyakinan. Karena misalnya 0,5 cm, anak-anak biasa juga, kok harus 0,5 cm Pak Guru? Kenapa bukan 1 cm saja? Ya kan? Tapi itu peraturan sekolah harus. Nah, itulah peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kan bisa mereka kasih ini, oh ya 1 cm kah atau 1,5? Bagus semua, oke. Sepakat. Nah, itu keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini dia yang kita tadi segitiga restitusi. Ada tadi apa? Hukuman, apalagi? Ada konsekuensi, dan 3 yang paling tinggi itu adalah yang paling sulit diterapkan mungkin ini. Restitusi. Hukuman mungkin paling enak karena kita hukumannya apa? Laksanakan. Melanggar hukuman apa? Laksanakan. Tapi kalau restitusi ada fleksibilitas, ada kemerdekaan, ada pendekatan humanistik yang kita berikan kepada anak-anak itu. Karena anak itu bukan kayak pelanggar lalu lintas, dia kan juga murid yang akan berubah, dia punya perilaku kan, kita dekati sepenuhnya gitu. Nah, 3 langkah kenapa dia dikatakan segitiga restitusi? Karena dia punya 3 tahapan tindakan di segitiga restitusi itu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh tadi yang terlambat. Kata-kata menstabilkan identitas itu kita biarkan dulu dia duduk. Kenapa? Kamu tahu kesalahanmu tidak? Anak-anak diminta berbicara, bukan bilang kamu terlambat ya, gitu kan? Kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak Guru, saya terlambat. Baik, terlambat itu kita tidak harus bilang terlambat tidak baik ya. Jelek. Itu bentuk ketidakbecusanmu dalam mengatur waktu. Itu sudah menyakiti kan? Jadi kita nanti terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Bapak juga dulu pernah terlambat. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Misalnya Bapak ingin duduk di sini bukan untuk menyalahkanmu, tapi cuma untuk menanyakan bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi. Menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu tiba-tiba sedih dia ketika dia merasa bersalah. Nah, dia merasa diayomi, kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau saya di posisimu, nah, rumahmu di mana kan? Namanya Teko di Pak Guru. Ini kan SMK 7. Ini kan SD 7. Nah, jarak ke situ kamu naik apa? Jalan kaki. Wah, jauh. Kalau saya di posisimu bisa saja saya lebih terlambat daripada ini. Kita validasi tindakannya salah, tapi ada tapinya di belakang. Tetapi, apakah kamu ingin terlambat terus-menerus? Tidak, Pak Guru. Oh, begitu. Jadi, masuk sudah di sini. Menanyakan keyakinan. Kira-kira pelanggaran ini, perbuatan ini ada dampaknya tidak ada? Dia kira-kira melanggar apa? Keyakinan keras yang mana? Oh iya Pak Guru, melanggar itu berarti saya telah zalim sama diri saya sendiri. Saya telah membuang-buang waktu yang berharga untuk belajar. Begitu saya melewatkan momen-momen penting ketika saya sedang sekolah, gitu. Nah, selanjutnya adalah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan ini. Terserah anak-anak mau atur jamnya tepat waktu kah, atau mau meminta mamanya bangunin kah, atau seperti itu. Atau dia buat jurnal kedisiplinan kah, dia membuat solusinya sendiri. Jadi nanti diharapkan ketika anak-anak ini sudah terbiasa dengan restitusi, anak-anak itu akan terbiasa mengambil keputusannya sendiri.
bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia perbuat gitu, dengan tanpa menyalahkan anak-anak itu sepenuhnya sebagai kita orang dewasa, dia anak kecil. Pokoknya saya orang dewasa, seperti ilusi guru tadi yang dijelaskan Ibu Dar. Nah, saya guru, saya orang dewasa, berarti kamu salah. Pokoknya apa yang saya bilang kamu salah. Nah, seperti itu kita berikan bukti seperti apa yang dia mau, baru kita lakukan dengan kondisi kehidupannya. Dia lebih merdeka, diberikan kemerdekaan sesuai dengan konsep kurikulum kita, salah satunya kurikulum merdeka seperti itu. Nah, ini adalah Ibu Mar yang praktik segitiga restitusi yang sudah beliau buat. Teman-teman bisa lihat. Ini kasusnya tentang apa ini Bu Mar? Ada siswa yang makan dalam kelas ya? Ya, ini contohnya. Sayangnya suaranya tidak terlalu besar. Ini contoh siswa saya yang melakukan praktik segitiga restitusi. Dia melakukan tindakan perundungan pemaksaan. Siswa saya ketawa melihat video ini dan dia sudah penonton sinetron Bang. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti itu, walaupun sebenarnya di kehidupan nyata tidak semudah itu, karena jadi tapi setidaknya itu sudah menjadi latihan buat kita semua. Bukan berarti kita praktik ini bahwa kita sudah betul-betul bisa, bukan. Tapi ini adalah menjadi bahan latihan, bahan belajar buat kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus belajar. Belajar caranya belajar membelajarkan anak-anak kita. Belajar membentuk mereka untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan ataupun budi pekerti melalui metode restitusi itu. Jadi saya selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan jam terbang. Bukan cuma karena kita pintar, tapi semakin lama kita latihan, semakin lama kita lakukan, maka semakin teballah kemampuan kita dalam melakukan itu, termasuk dalam hal mengajar. Ya, seperti itu. Jadi untuk ini cuma ini yang bisa saya sampaikan bersama rekan-rekan Ibu Dar. Mungkin Ibu Dar ingin memberikan apa pada teman-teman kan? Ini sudah terakhir. Oh iya, mungkin apa yang saya dan rekan saya Pak Burhan sudah sampaikan bisa diterima Bapak Ibu semua, karena sewajarnya kita semua harus belajar ya. Saya dan Pak Burhan juga masih memiliki banyak kekurangan dalam membimbing serta mendidik anak-anak, tapi itulah tugas kita, tugas sebagai seorang guru yang merupakan tanggung jawab yang besar untuk bagaimana kita melihat anak-anak kita ke depannya. Ya, sebelum kita menutup kegiatan diseminasi budaya positif kita di pagi hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 76 Lea, yang mana beliau yang sudah membuat atau mendukung program atau tugas kegiatan kami pada hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Begitupun tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti hadir sama-sama dengan kami mengikuti kegiatan diseminasi kami pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja kami ucapkan. Pak Waka yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendampingi kegiatan kami pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu kami ucapkan. Sebelum saya tutup, bambu yang tak beruas, tidak ada air yang tak bergelombang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aturan kelas seyogianya diganti menjadi kesepakatan kelas yang mengakomodasi aspirasi, tanggung jawab, dan kemerdekaan murid. Membuat kesepakatan kelas dengan murid sudah bisa dilakukan secara modern, yakni melalui platform digital. Kali ini, saya melakukan kesepakatan kelas dengan murid via Google Forms. Link Google Forms saya bagikan melalui aplikasi chat dan menunggu respons mereka. Selanjutnya usulan yang masuk kemudian disortir, didiskusikan dengan murid dan dibuat rumusan dengan menggunakan platform Canva. Jadi murid membuat kesepakatan kelas tanpa membutuhkan kertas, dapat disimpan lebih lama, mudah diakses kapan saja, dan dapat dibagikan kepada siapapun termasuk orang tua. Inilah kesepakatan kelas dengan nilai-nilai inovatif.